Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk salah satunya untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap yang namanya bahaya kebakaran, dan juga nanti tujuannya juga supaya kita dapat mengetahui, memahami langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah kebakaran. Kami mengharapkan ada interaksi daripada anak-anak. Kalau ada yang kurang ngerti atau mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Setelah itu nanti setelah main materi, baru kita nanti main simulasi di bawah. Anak ini ada di toko-toko peralatan safety. Ini bisa diisi ulang, ya. Ini diisi ulang. Ini regulatornya waktu itu 40 sekian tuh. Yang dimaksud kami pada waktu itu adalah media di dalam ini itu daya padatnya yang sudah berkurang. Makanya petugas pemadam merekomendasikan ini hanya 1 tahun sekali. Setelah ini anak akan turun ke bawah, kita akan simulasi langsung ya, bagaimana cara antisipasi saat terjadi bencana kebakaran ya. Mencoba simulasi karena ini nanti akan sangat berguna untuk anak-anak yang cewek-cewek, nanti akan sangat berguna, mungkin nantinya yang hobi masak di rumah. Bagaimana nanti katakanlah misalnya ada kebocoran pada bunga fakultas LPG di rumah, bagaimana cara yang cowok-cowok juga nanti mungkin akan sangat berguna juga untuk di rumah. Apalagi anak-anak ini rata-rata biasa ya anak-anaknya. Nah itu, jadi kalau kita sudah pernah mencoba, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan balik lagi. Karena musuh kita itu bukan api yang berkobar, bukan. Musuh kita ada di sini. Ketakutan atau kepanikan itu kita sendirian juga, dan kita akan mencoba untuk mengatasinya. Ini tujuannya hanya untuk membentuk mental supaya berani. Nah, ini. Kalau kita itu yang paling aman. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan petugas, yang bakal dilakukan adalah melepas daripada regulator. Sampai di sini nanti itu selangnya akan bocor dan apinya akan naik ke dalam kuali. Jadi langkah pertama itu mematikan daripada itu regulator. Setelah mematikan regulator, kalau berubah anak kain yang tebal baru boni, kalau ada tahu boni langsung berkoyak. Nah, tata cara megang pun itu ada tekniknya. Nah, ayo Pak, silakan Pak, kasih contoh. Nah, ini tata cara megang handuk atau taruh boni. Tangannya seperti ini, mohon diperhatikan. Yang kedua, lipat ke dalam. Lengan kiri kanan di dalam karung. Jadi Aman. Ketinggiannya Pak? Ketinggian sebatas kumis atau hidung. Jadi nanti karung boninya dibasahi terlebih dahulu, baru ditutupkan ke sini. Jadi langkah pertama itu mematikan daripada itu regulator. Yang kedua, ambil karung boni, rendam di sini, diangkat dan atasannya tadi seperti Pak yang kalian tadi, dan ditaruh pelan-pelan ke sini. Jangan dilempar, tapi ditaruh pelan. Nah, aman, insya Allah aman. Oke, yang
evaluasi apabila terjadi kebocoran pada tabung gas, baik itu di rumah ataupun di asrama. Tanggung. Nah, jadi langkah pertama jangan balik, matikan regulator. Setelah regulator dimatikan, ambil kain karung goni atau handuk. Menghubung kita di luar ruangan. Karena di luar ruangan dengan arah angin jangan dilawan. Pelan-pelan tutup. Dari dulu boleh, ibu kepala sekolah boleh. Jadi ini kalau terjadi kebocoran pada tabung gas LPG di rumah, ayo dilepas dulu regulatornya, diputar. Santai, jangan panik, udah cukup. Oke. Ya, dampingi satu lagi. Ya, cara pegang santai, jangan perlu panik. Santai. Ya. Oke, jangan dilempar, tetap santai. Ayo, sekali. Jadi ya, hari ini berubah. Kelihatan nggak? Ya, Untuk satu orang yang laki-laki, satu orang yang perempuan. Silakan. Oke. Itu adalah alat pemadam api ringan yang dapat digunakan oleh satu orang dengan berat itu tidak lebih dari 16 kg. Disampaikan oleh Pak Bapak tadi di materi apa itu isinya berbagai macam, ada yang powder, ada yang gas dan juga ada yang foam. Akan tetapi dalam hal pemadaman di kelistrikan itu untuk foam ini sangat tidak kita sarankan. Karena kenapa? Karena foam itu pada dasarnya adalah air, sedangkan air itu adalah penghantar listrik yang paling baik. Jadi bukan sekedar apinya yang mati, bisa-bisa kita yang mati. Baik, tata cara penggunaan kapar. Yang pertama, cara pemegangan kapar itu antara lain di jinjing ataupun di taruh di atas bahu. Tapi yang listrik di jinjing. Nah, dia terbaut dan ini.
jarak yang jauh dan rasa berat boleh diinjing seperti ini ataupun diinjing seperti ini. Nah, jadi yang dipegang itu handle bagian bawah. Tata cara penggunaan harus akan di tempat yang aman dan amankan juga diri kita dengan jarak minimal 1 lengan. Oke ya. Terus yang kedua, dada akan dipegang dan cabut pin pengaman. Kalau nggak mau ditarik tentu saja diputar. Setelah dicabut, arahkan hose atau nozzle ke tempat yang aman yang nggak kena orang. Dites dulu 1 kali. Dites dulu 1 kali. Berfungsi atau enggak alatnya ini? Kalau sudah dites, baru dibawa kembali alatnya. Terus disemprotkan atau disatukan handle-nya dengan nozzle diarahkan ke titik bibir drum, jangan langsung ke titik hapus aki, tapi ke bibir drum. Jadi, wow, ya jadi. Gini, tes, ya 1 kali, 1 kali. Baru itu bawah, di bawah. Ayo sambil berdiri. Boleh lagi ya. Ya, boleh. Ya, pelan-pelan. Oh, dinding. Oh, tunggu. Lebih simpel kan, Bu? Lebih simpel kan? Sambil ditarik. Nah, ya. Ayo, dilepas. Nah, arahkan. 1 kali. Gas. Oh, itu sudah bisa berfungsi. Lanjut, pelan-pelan. Yuk, siapa siswa yang paling lengkap di sekolah tuh? Oke. Karena kapas ini hanya dapat digunakan 1 kali. Ayo, yang paling nakal seperti itu. Busa. Lagi.